Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para jemaah rahimahullah, yang pertama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat oleh Allah kita dimudahkan dibangunkan pada pagi hari ini. Kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang sunnah maupun yang diwajibkan. Mudah-mudahan sanggung kita dicatat oleh Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, dan dengan syukur ini Allah senantiasa menambah nikmatnya pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita haturkan pada diri kita Nabi Agung Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di dunia wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, para jemaah rahimahullah, tanpa terasa kita telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Dzulqa'dah, bulan yang dipilih oleh Allah menjadi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka tatkala Allah menetapkan dalam satu tahun ada 12 bulan, dari 12 bulan tadi minha arba'atun hurum, dari 12 tadi di dalamnya ada 4 bulan mulia. Bulan mulia itu 3 bulan. Yang pertama itu mutawaliyatun, yaitu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, atau yang kita kenal dengan bulan haji. Karena disinilah kita bisa melihat Allah memuliakan para duyufullah, para tamu-tamu Allah. Maka tatkala mereka berangkat di bulan Dzulqa'dah ini, mereka masuk bulan yang mulia. Bulan haram adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan yang diutamakan dibandingkan bulan yang lain. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan haram, termasuk di bulan Dzulqa'dah ini, Allah lipat gandakan 2 kali lipat dibandingkan dengan amal kebaikan di luar bulan haram. Maka saudara-saudara kita alhamdulillah dipanggil oleh Allah, bisa menjadi tamu-tamu Allah, bisa menjadi para calon jamaah haji dengan diberangkatkannya di bulan Dzulqa'dah. Mereka oleh Allah diberikan kemuliaan. Mereka dimuliakan mulai dari berangkatnya. Mereka dimuliakan pada saat menjalankan puncak hajinya, yaitu pada saat wukuf. Dan mereka juga dimuliakan sekembalinya dari haji, yaitu mereka dipulangkan oleh Allah pada bulan-bulan haram. Maka para jemaah rahimahullah, salah satu bulan haram yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Itu para jemaah rahimahullah, tatkala kita saat ini di dalam bulan Dzulqa'dah, berarti hakikatnya hampir sebulan kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Maka yang harus senantiasa kita evaluasi di dalam diri kita, sudahkah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita di bulan Ramadan bisa kita pertahankan? Karena hakikatnya bentuk ketakwaan kita sebagai perintah Allah, tatkala Allah memerintahkan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan sifat takwa inilah yang harus senantiasa kita kuatkan dalam diri kita. Karena hakikatnya takwa itulah yang menjadi bekal kita untuk menghadapi 11 bulan di luar bulan Ramadan. Dan inilah yang juga digambarkan oleh Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian semua, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi para jemaah rahimahullah, untuk melihat kualitas takwa kita setelah kita oleh Allah dididik di bulan Ramadan selama sebulan penuh, maka inilah yang harus terus kita introspeksi dalam diri kita. Kira-kira di bulan Syawal kemarin, sekarang masuk bulan Dzulqa'dah, kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan kepada kita, kira-kira bisakah kita jaga? Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah digambarkan dalam hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada.
Jadi untuk melihat kualitas takwa kita, hasil kita di bulan Ramadan adalah kita lihat bagaimana kualitas takwa kita itu di luar bulan Ramadan. Maka tatkala di bulan Ramadan, alhamdulillah oleh Allah kita bisa memiliki sifat orang takwa. Orang yang bertakwa itu adalah digambarkan oleh Imam Ali adalah al-khawfu minallah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi sifat khauf inilah yang harusnya kita lihat dalam diri kita. Kira-kira kalau pas Ramadan barang halal aja kita tinggalkan karena takut kepada Allah. Karena hakikatnya orang puasa itu dia berani meninggalkan yang dihalalkan oleh Allah. Makan, minum itu ada sesuatu yang halal. Tapi pada saat bulan Ramadan makan dan minum itu kita tinggalkan, karena kita khawatir dengan tatkala kita tidak bisa mengatur sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, maka ini menjadi sesuatu yang jelek bagi kita. Maka hakikatnya kalau yang halal saja kita tinggalkan demi takut kepada Allah, maka yang haram kita tinggalkan secara mutlak. Dan inilah yang harusnya sifat khauf kita lihat. Kira-kira di bulan Syawal rasa takut kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, masihkah ini membekas dalam diri kita? Kalau ini masih ada, kita terus merasa takut kepada Allah. Sebagai bukti takut kita kepada Allah, kita buktikan dengan sifat orang yang bertakwa yang kedua, wa amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu dia beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Karena kita takut kepada Allah sebagai zat yang al-khaliqul mudabbir. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita. Maka bukti takut kita itu kita mau diatur oleh aturan Allah. Nah, kira-kira di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah, sebagai implementasi takwa kita kepada Allah, maukah kita itu senantiasa mengatur amal perbuatan kita, tingkah laku kita menggunakan aturan yang diturunkan oleh Allah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini menjadi penting pada jemaah rahimahullah. Nah, kalau kita bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan, entah ibadah yang sunnah, entah ibadah yang wajib, maka inilah yang menjadi ciri bahwa Ramadan kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang digambarkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sawabul hasanati hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan itu adalah dengan kebaikan setelahnya. Berarti kalau seseorang itu melakukan kebaikan, terus kebaikannya tadi diterima oleh Allah, Allah akan membalas kepada seorang hamba tadi mudah melakukan kebaikan berikutnya. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat kualitas sholat kita, kalau sholat kita itu tandanya diterima oleh Allah, maka setelah sholat subuh kita oleh Allah dimudahkan melakukan sholat zuhur dengan berjamaah. Tatkala kita diterima sholat zuhur kita akan dimudahkan oleh Allah dengan melaksanakan sholat asar. Karena hakikatnya kebaikan itu diterima oleh Allah, Allah akan memudahkan seorang hamba tadi melakukan kebaikan setelahnya. Maka dilanjutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, "Faman amila hasanatan", barang siapa yang melakukan amal kebaikan, summa atba'aha ba'daha bi hasanatin, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kebaikan yang berikutnya, kana dzalika alamatan, inilah yang menjadi tanda qabuli hasanatil ula, diterimanya kebaikan yang pertama. Jadi kalau kita bisa mengikuti kebaikan kita dengan melakukan kebaikan berikutnya, maka itu tanda bahwa kebaikan kita yang pertama itu dikabulkan oleh Allah. Maka tatkala kita itu misalkan bisa sholat subuh berjamaah, terus kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Misalkan alhamdulillah setelah sholat subuh kita misalkan mau ngaji itu adalah kebaikan juga. Maka ini bisa menjadi pertanda mudah-mudahan sholat subuh kita itu diterima oleh Allah. Karena setelah subuh kita iringi dengan melakukan kebaikan yang lain. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, aman amila hasanatan, maka barang siapa yang melakukan satu amal,
satu amal kebaikan, summa atba'aha bisayyi'atin, tapi setelah melakukan kebaikan itu malah dia itu melakukan kejelekan, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Di bulan Ramadan dia itu melakukan banyak kebaikan, tapi begitu bulan Syawal atau Ramadan habis, malah kita itu melakukan satu amal yang buruk, amal yang diharamkan oleh Allah. Maka digambarkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, karena dari kealamatan ini sebagai pertanda, sebagai alamat rajal hasanati, ditolaknya kebaikan sebelumnya, wa adzami qabuliha, dan tidak diterimanya amal kebaikan sebelumnya. Jadi ini menjadi penting para jamaah. Kita di bulan Ramadan oleh Allah dibukakan pintu rahmat, di bulan Ramadan dibukakan melakukan kebaikan. Tapi kok misalkan masuk bulan Syawal, Syawal itu kan secara bahasanya artinya itu meningkat. Tapi terus masuk bulan Syawal, kebaikan itu malah hilang. Malah kita banyak melakukan apa kejelekan. Atau orang Jawa nek ngamal cuma robrok kasem niku lho, nek pas Ramadan ngamal apik, tapi begitu Ramadan habis, amal kebaikannya habis. Maka itu tanda, alamat bahwa kebaikan kita sebelumnya itu ditolak oleh Allah. Ini yang kita takutkan. Maka para jamaah rahimahullah, jangan sampai kita itu seperti sindiran Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jangan sampai kita itu hanya menjadi hamba Ramadan. API nek asbab Ramadan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sampai menggambarkan fisal kaum, sejelek-jelek kaum itu adalah la ya'rifunallaha, dia tidak mengetahui tentang hak-hak kepada Allah illa di Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan. Jadi uang itu nak cuma apik di bulan Ramadan, kok itu menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu adalah sejelek-jelek kaum. Kemudian beliau memberikan dawang sing apik itu kayak apa? Innas sholiha, sesungguhnya orang-orang yang soleh itu adalah alladzi yata'abbada wa yajtahidu sanatan kullaha. Orang yang baik adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, as-sanatu kulluha, selama setahun penuh. Jadi inilah yang digambarkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkaitan tentang salah satu hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan di buku tadi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi yang namanya kebaikan itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ini harus kita lakukan secara istiqomah selama setahun. Karena dengan berpegang kepada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka inilah yang kita harapkan, Allah mencatat diri kita menjadi orang yang bertakwa, dan dengan takwa ini Allah akan memudahkan urusan kita. Dan problem kita itu kadang lebih kompleks di luar bulan Ramadan dibandingkan problem di bulan Ramadan. Maka tatkala di luar bulan Ramadan kita banyak menghadapi tantangan yang lebih berat, menghadapi cobaan yang lebih berat, maka sifat takwa itu yang harus kita kuatkan. Karena orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dijamin oleh Allah sebagai orang yang bertakwa tadi, urusannya itu dimudahkan oleh Allah. Dan ini yang kita butuhkan. Bahkan Allah sampai memberikan penegasan bahwa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu dijadikan oleh Allah, nanti kalau menghadapi masalah itu makhraja, ada jalan keluarnya. Dan maka inilah ciri orang yang soleh itu, takwa itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi takwa itu harus kita pegang selama setahun penuh, dan kita pegang sampai nanti kita menghadap Allah Jalla Jalla. Nah, orang yang bisa istiqomah memegang kebaikan, memegang takwa, itulah yang nanti akan diberikan oleh Allah ya pertolongan kepada mereka, diturunkan kepada mereka itu para malaikat mengkabarkan kepada orang yang bertakwa tadi, janganlah dia takut menghadapi apapun di dunia, jangan bersedih berkaitan dengan urusan dunia, dan orang yang istiqomah dengan ketakwaannya, istiqomah dengan keimanannya selama terus-menerus sampai nanti kita dipanggil menghadap Allah, itulah yang akan mendapatkan surga. Inilah yang digambarkan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbunallah,
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, memegang imannya, memegang ketakwaannya, memegang setiap bukti takwa yaitu amal kita secara istiqomah, fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak boleh takut, mereka itu jangan bersedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah para penghuni apa? Surga. Ini gambaran Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-13 ayat yang ke-14. Kalau dalam surat Fussilat itu digambarkan oleh Allah, orang yang iman kemudian istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang yang istiqomah akan turun kepada mereka itu para malaikat. Malaikat mengatakan Allah takhafu, tidak usah takut, wa la tahzanu, tidak usah bersedih, wa absiru, dan kepada orang yang bertakwa itu dikasih kabar oleh para malaikat bil jannati, dia itu akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Maka para jemaah rahimahullah, untuk melihat kualitas diri kita setelah oleh Allah dipertemukan Ramadan, istiqomah itulah yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Istiqomah itu kayak apa? Istiqomah itu digambarkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, orang yang istiqomah adalah istiqomah di dalam iman. Maka iman inilah yang harus senantiasa kita kuatkan dalam diri kita. Kalau kita memahami bahwa rukun iman itu dengan apa? 6 perkara, maka 6 perkara itu tidak boleh kurang sedikit pun dalam diri kita. Keimanan kita pada Allah itu harus mutlak. Keimanan kita kepada apa? Ya, para utusan Allah harus mutlak. Keimanan kita kepada kitab-kitab Allah tidak boleh sedikit pun berkurang. Keimanan kita kepada apa? Utusan-utusan Allah itu harus secara apa? Kuat di dalam diri kita. Keimanan kita kepada hari akhir itu harus senantiasa melekat di dalam diri kita. Iman kepada qada dan qadar itu juga harus kuat dalam diri kita. Jadi keimanan terhadap rukun iman yang 6 perkara itu harus senantiasa tancap dalam diri kita. Ini penting. Nah, maka keimanan kita inilah yang harus istiqomah kita kuatkan. Tatkala kita meyakini Allah itu sebagai Al-Khaliqul Mudabbir, Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang atur kita, maka seorang hamba tidak berani jadi membuat aturan sendiri dalam kehidupan kita sebagai bentuk keyakinan kita, sebagai bentuk istiqomah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang penting. Engkau dari iman pada Allah, tapi ternyata tidak meyakini Allah itu sebagai Al-Mudabbir, sebagai pengatur. Lalu mengatur dalam diri seorang hamba lewat apa? Lewat Al-Quran. Melanggar iman kepada kitabullah itu harus tidak boleh berkurang. Kebenaran Al-Quran itu harus kita imani secara mutlak. Tatkala Allah memerintahkan apa yang dalam Al-Quran, maka tidak boleh kita kalahkan sedikit pun dengan aturan yang dibuat oleh siapapun. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena yakin bahwa Al-Quran adalah aturan yang paling sempurna dari Allah, karena ini dijamin oleh Allah. Wa tamat kalimatu rabbika sidqa. Allah telah menyempurnakan kalimatnya yaitu Al-Quran sidqa, yang pasti benarnya, wa adla, pasti adilnya. La mubadila li kalimati, tidak pernah berubah sedikit pun isi Al-Quran. Keyakinan itu harus kita kuatkan. Ojo nanti kebenaran Al-Quran kalah karo duit. Kebenaran Al-Quran masih kalah dengan tradisi atau kebiasaan di tengah kehidupan umat manusia. Berarti ini kan menunjukkan Al-Quran di bawah, misalkan di bawah aturan-aturan yang lain, maka itu menandakan iman kita itu belum istiqomah, dan menjadi penting. Berikutnya, misalkan pertama kita iman kepada yaumil qiyamah sebagai bentuk bahwa kita beriman pada hari akhir, ya di dunia itu kita persiapan betul untuk menghadapi yaumil akhir. Kita jadikan dunia itu sebagai majratul akhir, dunia itu sebagai ladang kita nanti di akhirat. Nah, maka orientasi orang yang beriman
Itu orientasi hidupnya itu satu, bagaimana kita sukses di akhirat. Dan inilah yang harus menjadi ya pondasi bagi seorang yang bertakwa. Orientasi urip itu adalah dia sukses di akhirat. Mulanya dalam Islam, orang yang membuktikan imannya dengan sungguh-sungguh adalah mereka orang yang beramal untuk menghadapi kehidupan akhiratnya. Ya dalam hal bentuk apapun, dalam segala aktivitas kita itu orientasinya itu akhirat. Nah maka nanti kalau orientasi hidup kita sebagai bukti keimanan kita pada Allah itu akhirat, ini Allah memberikan kepada orang yang orientasi dan tujuannya akhirat itu adalah diberikan oleh Allah kemudahan hidup. Mangkana di akhirat dunia tadi, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai niatnya, sebagai tujuannya, ja'alallahu lahu amrohu, akan dikumpulkan oleh Allah itu urusannya di dunia. Udah. Jadi mudahnya urusan di dunia itu nyuwun sewu. Itu karena orientasi hidup kita. Nah, awal itu tujuannya akhirat terus Allah itu dikumpulkan urusan dunia ini. Urusan keluarga akan dimudahkan oleh Allah. Urusan dengan Allah, ya rezeki akan dimudahkan oleh Allah. Urusan kita berhubungan dengan apa? Ya masyarakat akan dimudahkan oleh Allah. Karena orientasi kita itu akhirat. Ini jaminan dari baginda Muhammad SAW. Oleh itu orang yang orientasinya akhirat itu jam Allah dan amroh urusan yang dunia dikumpul nih. Bisa jadi dia adalah orang biasa, bisa jadi yaitu orang yang tidak kaya, tapi dimudahkan oleh Allah urusannya. Kalau orientasi kita akhirat. Yang kedua, orang yang tujuannya itu adalah hidupnya akhirat adalah wajahana fi qalbihi rinna, dijadikan oleh Allah ning jero atine niku napa sugih. Mungkin harus merasa kaya, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu senang. Dikasih istri biasa, cukup sugih lah. Jadi gitu. Dikasih misalkan rumah biasa, kamar miskinnya ya biasa, dia merasa cukup dengan rezeki Allah tadi. Dikasih oleh apapun itu, dia itu merasa cukup bahwa ini adalah takdirnya Allah, ini adalah qadar dan qadarnya Allah, menerima keputusan Allah adalah satu apa? Yuwun sewu bentuk ya kekayaan dalam diri kita. Wong itu yang buatan merasa cukup, dikasih harta satu gunung emas masih kurang dua apa? Gunung emas. Dikasih oleh Allah dua gunung masih kurang betul. Maka orang yang oleh Allah pada tujuan itu akhirat dijadikan sugih yang jero hati ini. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, orang itu kalau orientasinya akhirat, wa'atat dunia wa'ya rohimatun. Dunia itu teko secara hina kepada orang yang tujuannya hidup ke akhirat. Padahal sekarang ini nanti dipikirkan itu dunia ya ternyata apa aneh sih. Kadang orang itu sampai ngomong golek barang sing haram lho Mas Anwar saiki wangel lho meneh napa sing halal. Ternyata orang itu kalau dapat tujuan orientasinya hidup itu akhirat, dunia itu datang. Nih, bukan malah kita yang bicara buat dunia. Gitu. Dan maka inilah pentingnya keimanan kita kepada akhirat. Maka kita menata hidup kita di dunia itu tujuannya untuk Allah akhirat. Dan itu orang yang pintar. Jadi Rasul itu mengukur orang pintar itu ukurannya apa? Al-Qayyisu mandana nafsahu wa amila lima dan maut. Orang yang pintar adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya dan beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian dia. Itu orang pintar. Berarti mudah-mudahan kita terlalu termasuk orang yang kayyis, orang yang pintar. Kita bangun pagi, kita sholat, kita thalabul ilmi, kita infak, kita sedekah, itu adalah dalam rangka mempersiapkan amal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian kita. Karena urip sing paling dober ini urip mantul nopo mati. Lha kok iso mantan Nabi ini? Orang yang jalan kubur mulai zaman Nabi Adam itu jalan kubur saja. Berarti menjadi tanda kalau akan kubur itu lebih panjang daripada dunia. Nah, dunia namun sedelo. Ya lama, ya namun sampai mati itu. Nah, yang panjang itu dalam kubur. Ini kuburan itu lama. Coba Nabi Adam sudah berapa ratus tahun, sudah berapa ribu tahun masih dia di alam kubur.
Mbah-mbah kita yang hidupnya lebih dulu itu ya masih di alam kubur. Itu menandakan dunia itu sebentar. Ternyata alam kubur saja lebih lama daripada dunia, apalagi nanti yaumil qiyamah. Mulane wong sing pinter itu orientasi hidupnya bukan dunia tapi akhirat. Udah. Mulane mangkana di dunia kemaru. Barang siapa kalau tujuan hidupnya itu hanya untuk dunia, faraqallahu lahu amrohu, maka akan dicerai-beraikan urusan ini dunia. Dicerai-beraikan oleh Allah urusannya dunia. Wis dadi ketua DPR, ya lho nggih, enak bukan itu lagi lah. Anake dadi ketua anggota dewan, duwite akeh, nangis lagi ribut iki karo napa? Jadi, nggih nggih. Padahal duwite akeh jabatan itu guru. Mulanya kadang orang tahu sufi-sufi apa, tapi kalau tujuan hidup akan adalah dunia, faraqallahu lahu amrohu, urusan dunia itu cuma ribet-ribet. Ya padahal logiknya hebat tuh, mau kejari makilah sampai diganti pengloro itu baru-baru kasus itu, ya kan? Kejarinya itu diganti sampai peminggu. Gue bilang duitnya apa pun terus akhirnya enak kejari baru mulai Januari langsung loh dicoba gitu ya. Ini menandakan orang kalau tujuan muridnya itu dunia, hartanya banyak, loginya hebat, ya kan? Itu bisa dicerai-ceraikan oleh Allah, kan itu. Kemudian orang kalau tujuan hidupnya itu dunia, wajah Allah fakro dengan dijadikan oleh Allah fakir itu di depan matanya. Berarti surga kurang, namun itu kalau ngomongnya tujuan hidup dunia, fakir itu apa? Rumah kurang itu, dikasih harta segini kurang, dikasih jabatan segini kurang, dikasih ini kurang. Jadi orang itu karena tujuan itu cuma dunia, fakir kurang terus. Ini yang kita tentukan. Oleh itu para jemaah Allah, sebagai bukti kita istiqomah, maka harus istiqomah dengan iman kita, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada qada. Mulanya orang yang beriman itu cirinya dikatakan oleh Imam Ali, oleh Sayyidina Ali, warido biqadir, orang yang ridho kepada pemberian Allah walaupun kadang sedikit. Mulanya nanti sing dituju rapat tingkatan kita itu ahli surga kabeh. Ana kita, jadi tujuh rapat tingkatan dikoncoli 40 tahun kan berarti ridho terhadap sih apa? Cilik ini. Sing bapak ngono tiga tujuh rapati ayu kok terapen 40 tahun niku kita ridho terhadap sing titik lho niku kita di surga bukan kira mungkin bisa jadi dengan lebih surga ini koro-koro ridho terhadap takdir Allah. Jadi sing paling kita menjadi ridho itu tujuh sing rapati ayu ngoten niku kita napa niku ahli surga kabeh alhamdulillah. Jenengan wis takon itu berarti benar milih ayu ya supaya arep milih sing apa suki ya supaya maka kita menerima istri kita itu adalah bagian dari takdirnya Allah. Ini sebagai bentuk imannya awake dhewe. Nek to milih kira-kira berapa tahun milih sing ayu apa sing elek? Ya semua mendel kabeh itu berarti ingin milih sing ayu bukan itu gitu. Sing itu juga gitu. Pokoknya itu milih yang milih sing ganteng, sing sugih, sing pinter. Tapi jenengan terima istri dan suami jenengan ini bagian dari takdirnya Allah. Jenengan sabar 40 tahun, 50 tahun, maka itu ciri orang yang iman. Maka orang istiqomah itu adalah istiqomah dalam iman. Ini yang penting. Yang kedua, orang istiqomah paham. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Kayak telah ini semacam ini. Pengajian subuh yang kena laksana itu pun kita tahu, Pak. Rada suwe ya. Lama kembali yang muka ya Allah, yang sambut ke surga, guru-guru istiqomah apa istiqomah, situ. Lalu ngisi yang penting ini lele, dengan Pak Iso mulai tahun 2004. Sampai saat ini akan wajib hari kekuatan dirasakan penjenengan, kan betul gitu. Nanti kan jauh kita mulai 2004 sampai saat ini 2026 loh. Berarti pun rolling per tahun dan itu kita itu lah betul balik kan itu loh kita jenengan yang balik betul nopo banyak yang dikatakan seperti kan pulau itu nopo ya istiqomah dalam kewajiban pulau
Ono guru itu namanya maksimal ngajar 3 tahun, wis jenengan lulus itu predikat apa? Misalkan muridnya lulus. Kebetulan itu 2 tahun dulu jenengan kita tidak mampir mawon tok niku. Lah kudune nek 2 tahun ngaji ini dijalan jenengan ya istiqomah, mene kudune jenengan ya dadi ustaz yang di mari ngisi ning Citrono, ada lagi to, Pak Iqbal ngisi ning Citrono. Tak kok wis boten mawon kan kita. Cuma kan ya istiqomah kan gitu. Walaupun sing diajari pancet naik, gula itu tetap pancet naik, tapi kita waktu alhamdulillah kok diparingi istiqomah. Betul kan Rasul kan? Oh dikurnaut gitu. Zamannya Pak Iqbal jadi pejabat sampai saya Pak Iqbal sudah butuh ini dulu. Jadi apa sih kita semua itu loh, betul bilangnya bukan apa sih makanya apa ya kisah kan itu. Misalkan kalau rasa selingar pensi macam apa harus ngoyo-ngoyo kan atau rasa di sini kan gitu. Ternyata apa dicoba yo 20 tahun di sini masjid ini tidak termasuk bagi saya mudah-mudahan pada sebagai Allah sebagai amal sing isi apa koma. Tapi 20 tahun ya coba tingkatan bukan betul gitu. Nah, maka istiqomah dalam menjalankan kewajiban ini yang juga harus kita apa? Yang harus kita jaga. Tolakul ilmi adalah kewajiban. Dan telah beli ilmi kalau misalkan dia misi itu kewajiban gitu. Nah maka tatkala kita itu istiqomah menjalankan kewajiban, maka itulah yang dijamin oleh Allah. Anak taqafu wa la tahjadu. Anu ya harus sedih ngajar 2 tahun di apa jadi ustaz ya apa umpamanya tugas pun apa ngisi jenengan tugas sing mau sing pinternya tugas Allah sing tugasnya apa kula sing gare pinter ya sunah pinter jenengan kecerdasan jenengan bukan pinter sing ngajar yen itu tulisane nggih buat enten maupun alhamdulillah gitu lah Pak Iqbal sabar 20 tahun diajar karo Anwar ngoten yen tulisane gitu lho dene pinternya kan catatan enten kan gitu gitu. Nah, penampilan kita ini juga perlu kita syukuri istiqomah dalam menjalankan kewajiban. Dan yang terakhir dari jemaah rahimahullah, yang dimaksud istiqomah adalah istiqomah di atas keikhlasan. Tauhidnya bener, imannya bener, jalani kewajiban wis bener. Tapi nek ora ikhlas niku berarti ra istiqomah. Dan ini yang sangat penting. Karena amal itu sak gede-gedene amal, saoketene amal, nek ora ikhlas niku dikatakan para ulama tiwas kesel. Coba nopo? Karena sahabat itu dikabul oleh Allah itu adalah digambarkan dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian, Allah itu cuma pengen delok lihat luakum ahsanu amala sopo hamba ini sing apik amale ahsanu amala lah syarat amal yang ihsan amal sing apik itu adalah akhlasu amali sing ikhlas wasawabu amali bener melanggar yang diperintah oleh Allah sumas tangkopi istiqomah itu istiqomah di jalan keikhlasan ya, jadi kalau kita bisa menjaga keikhlasan kita, jenengan ngaji, ikut niate, ikut ilmu, jalankan perintah Allah. Bukan krono anak niki sing seneng sing isi aku, mau sing isi orang. Tapi karena kita ini ada majelis ilmu adalah majelis yang diperintahkan oleh Allah, majelis ilmu bagian dari melihat jannah sebagai taman surga. Terus dengan ngaji siapapun yang isi, maka berarti dia itu amal ikhlas semata-mata untuk nama Allah. Dan ini yang harus kita latih. Amal itu menjadi amal yang barokah yang menentukan ikhlas kita. Ini penting. Nek mboten percaya, masjid para wali songo karo masjid wali murid ngoten kira-kira enten bedane to mboten nek masjid wali songo niku karena sing bangun adalah orang-orang yang mukhlis sampai saat ini ya rame terus tapi nek masjid kita nek sing bangun cuma wali murid gitu niku kok istiqomah 100 tahun rame ngoten kok rodok apa abot gitu nggih coba lah masjidnya dicoba mau wali songo sing ngene tanah Jawa niku. Jenengan tingali gak ono masjid sing sepi. Bendino wong ziarah kata. Niku yang bedakan bukan masjidnya,
tapi yang bangun, tapi keikhlasannya itu yang beda. Ini penting. Karena keikhlasan itulah yang menjadikan amal itu menjadi amal yang barokah. Mengatakan masjid wali murid, orang wali songo nggih, rata cocok karo masjid iki, duit kayak masjid yang ini, barang begitu. Rata cocok karo masjid yang ini, dua itu masjid yang melaksanakan masjid umruan. Tapi yang membedakan itu adalah keikhlasan orang yang bangun apa masjid tadi. Orang itu ikhlas, nyuwun saya amal itu terus akan menjadi amal yang barokah. Gitu. Keikhlasan Nabi Ibrahim untuk memakmurkan Mekah, nganti saat ini Mekah itu ramadhan loh, sepi. Keikhlasannya baginda Muhammad Sallallahu. Maka Rasulullah SAW membangun masjid pertama Masjid Kuba, dibangun lagi masjid yang kedua Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Nabawi nanti saat ini tidak pernah sepi. Yang bedakan apa? Karena keikhlasan kita. Nah orang yang diminta oleh Allah itu, ya orang yang istiqomah dalam ikhlas. Ada yang menonton kereta dengan dia cocok dari surut nanya bukan dengan kalau singisi Anwar dengan dia belum rumah ini kan ini kena rawang ikhlas raisobun kecuali mungkin singisi Anwar Zaid terus dengan bloknya itu dia udah pantas tidak. Jadi misalkan dulu Ustaz rapati pinter penjenengan sabar berarti ikhlas sama dong saya ngaji bukan berono menungso tapi ya Allah kan itu tidak. Pramila menikah yang dituntut oleh Allah istiqomah dalam keikhlasan kita. Maka tatkala kita bisa menjaga tiga tadi, istiqomah dalam iman kita, istiqomah dalam amal kebaikan kita, istiqomah dalam keikhlasan kita, maka itulah ciri orang-orang yang takwa dan ciri menjadi orang-orang yang saleh dengan kebaikan tadi, dengan keistiqomah tadi Allah memberikan kebaikan di dunia dan dunia wal akhirah. Jika semantan kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.